ya, atau keduanya. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian pula sebaliknya. Perkembangan psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya, ada konsep perkembangan. Perkembangan secara etimologis berasal dari kembang yang berarti maju, menjadi lebih baik. Pengertian perkembangan secara terminologis yaitu perkembangan adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Untuk dapat memahami konsep dasar perkembangan, perlu dipahami beberapa konsep lain yang terkandung di dalamnya, di antaranya pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Perkembangan tidak hanya terbatas, tergantung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dan fungsi-fungsi jamainah dan rohaninya yang dimiliki individu menuju ke tahap pematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk-bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Kedengeran. Perkembangan menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang sederhana. Konsep-konsep. Hilang suaranya, suara kamu hilang. TV suara kamu hilang. Ibu, maaf, apakah suara saya kedengaran? Sudah, ayo. Konsep perkembangan yaitu perubahan. Perkembangan selalu ditandai adanya perubahan yang bersifat progresif yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan. Yang kedua ada kritis. Perkembangan awali lebih kritis dari perkembangan yang selanjutnya. Perkembangan merupakan proses kontinu di mana perkembangan sebelumnya akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, kesalahan ataupun gangguan pada perkembangan awal akan terus mempengaruhi perkembangan berikutnya. Yang ketiga ada hasil, yaitu perkembangan merupakan hasil belajar, mengartikan bahwa perkembangan diperoleh melalui usaha sadar dan latihan. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan peserta didik. Aspek-aspek perkembangan peserta didik dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Proses perubahannya adalah menjadi panjang atau pertumbuhan vertikal dan menjadi lebar atau pertumbuhan horizontal dalam suatu proporsi bentuk tubuh. Pertumbuhan fisik setelah kelahiran yang akan menyempurnakan struktur dan fungsi dari fisik peserta didik. Setiap bagian fisik seseorang atau individu akan terus mengalami perubahan karena pertumbuhan, sehingga masing-masing komponen tubuh akan mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya. Pertumbuhan fisik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor nutrisi yang telah terasa pengaruhnya sejak bayi, belum lahir, dan sesudah lahir. Faktor perawatan yang menyangkut perawatan fisik maupun psikis seperti kasih sayang atau cinta kasih. Yang ketiga ada aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh
melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat, saraf tepi, dan otot. Perkembangan motorik meliputi dua tahapan, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kemampuan motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Yang keempat, ada aspek perkembangan afektif. Perkembangan afektif mencakup emosi atau perasaan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi afektifnya dengan tingkatan yang lemah maupun kuat. Keadaan afektif yang dimaksud adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi suatu situasi tertentu seperti rasa senang, bahagia, benci, kangen, terkejut, tidak puas, dan sebagainya. Keadaan emosi pada setiap anak berbeda, kadang ada yang dapat mengontrol sehingga emosinya tidak tercetus keluar dengan perubahan atau tanda-tanda fisiknya. Yang kelima, ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma, kelompok moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Kebutuhan berinteraksi dengan orang lain telah dirasakan sejak anak memasuki usia 6 bulan. Di saat itu mereka telah mampu mengenal manusia lain, terutama yang dekat dengan dirinya. Boleh untuk slide selanjutnya ada perkembangan dalam perspektif antropologi dan psikologi. Untuk perkembangan dalam perspektif antropologi akan dijelaskan oleh teman saya, Dian Saraswati. Ya, boleh di next PPT-nya. Ya, perkembangan dalam perspektif antropologi. Perkembangan ilmu antropologi di pertengahan abad 19 lebih terilmai kajian-kajian evolusionis yang dikomparasikan dengan perkembangan pemikiran positif yang telah berkembang sebelumnya. Data-data yang didapat antropologi abad 19 pun rata-rata bersifat tangan kedua karena didapat dari laporan para misionaris, petualang, dan data kolonial. Tak mengherankan jika kemudian para antropologi di abad ini sering disebut sebagai entologi belakang meja. Hingga di awal abad 20, ranah antropologi mulai memperluas kajiannya dengan menjalankan spesialisasi disiplin, variasi metode, sampai analisis kebahasaan. Dan yang terpenting, antropologi kemudian mulai menduduki tempat yang penting di universitas sebagai salah satu perangkat ilmu sosial. Adapun karakter yang dikembangkan antropologi di abad 20 dalam menghadapi berbagai pendekatan universalis dan positif dilakukan melalui dua jalan, yakni melakukan fokus studi lapangan secara mendetail atau menyeluruh dari segala bidang, mulai dari aktivitas bersifat aktivitas ekonomi, organisasi sosial, kekerabatan, dan perilaku seksual, demi menghasilkan studi mengenai manusia dan masyarakat secara serius yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kritik dan revisi terhadap berbagai teori lama. Dilanjutkan oleh Merita. Baik, untuk slide selanjutnya ada perkembangan dalam perspektif psikologi. Perkembangan dalam perspektif psikologi memiliki arti perubahan secara kualitatif. Jadi pada aspek
pada perspektif psikologi ini perkembangan itu lebih ke arah kualitatifnya. Jadi kualitasnya yang berkembang. Kalau kayak di pertumbuhan itu kan diamatinya secara kuantitatif ya, ada perubahan besar, ada perubahan antara besar dan kecil atau perubahan ukuran gitu. Nah, kalau di perspektif psikologi ini perkembangan ini lebih diamati secara kualitatif. Nah, yang berkembang ini adalah jasmani dan rohani manusia menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Yang dimaksud perubahan fisik pada perkembangan manusia ialah mengacu pada optimalisasi fungsi-fungsi organ jasmaniah manusia, bukan pada pertumbuhan jasmaniah itu sendiri. Jadi kalau di perkembangan pada perspektif psikologi ini, perubahan fisik yang dimaksud itu organ-organ tubuh manusia itu mengalami optimalisasi. Jadi bukan bertumbuh lagi, tapi sudah pada keoptimalisasinya. Nah, selanjutnya karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosial emosi. Jadi kan kalau misalkan kita contohnya di kelas ya, kalau kita mengamati peserta didik itu kan pasti mereka akan menyesuaikan diri kan dengan lingkungan sekitar. Nah, ada anak-anak tuh yang bisa langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, ada juga yang perlu waktu atau mungkin dia tidak terbiasa gitu untuk cepat menyesuaikan diri. Nah, itu juga salah satu contoh perkembangan dalam perspektif psikologi. Jadi kenapa calon guru itu penting mempelajari ini supaya nanti juga ketika suatu saat kita menjadi guru, kita tuh sudah tahu gitu caranya menghadapi perkembangan anak yang seperti itu. Nah, lalu perkembangan dalam perspektif psikologi ini memiliki dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, jadi setiap usia pada seseorang itu pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau misalkan dia anak-anak, ya mereka akan berpikir dan bertingkah laku seperti anak-anak. Jadi beda dengan orang yang mungkin sudah remaja atau dewasa. Jadi usia ini juga mempengaruhi perkembangan itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang. Setiap orang pasti punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang sudah bawaan dari lahir, ada yang memang kemampuan itu dia asah sendiri selama hidupnya. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri tentang proses pematangan, khususnya pematangan kognitif, yaitu proses belajar seseorang dalam kehidupan serta lingkungan sekitar. Proses belajar seseorang dalam kehidupan serta lingkungan adalah salah satu faktor terpenting dalam perkembangan. Karena dengan belajar atau aktivitas di alam, di dalam kehidupan seseorang pasti menemukan sebuah masalah yang membutuhkan penyelesaian. Sehingga di situ pengalaman baru akan muncul. Maka pengalaman dapat dijadikan sebagai guru untuk pendewasaan seseorang ke arah yang lebih baik atau sempurna. Boleh di next? Nah, oke. Untuk presentasi kelompok 1 cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, saya berikan waktu untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Oke, sebentar. Close dulu. Close. Baik, Ibu. Untuk presentasinya dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya, apa pentingnya kita memahami pertumbuhan dan perkembangan bagi di siswa di semua jenjang, supaya kita memahami karakteristik dari peserta didik. Silakan sekarang saya minta Anda 5 orang resen. Silakan, ayo. Siti Nuraisa, Bintang Prabuana, Gracia Sianipar, Rizkinata Bisah Asrani, 1, 2, 3, 4, satu lagi ada ke dan Vini Sri Rahayu. Oke, saya kira 5 orang itu Siti Nuraisa, Bintang Prabuana, Gracia Sianipar, Rizkina dengan Vini Sri Rahayu. Silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya, ditulis di WA. Oke, nah masing-masing dari anggota grup silakan Pak minimal menjawab 1 dari
apa namanya yang ditanyakan oleh peserta ya. Jadi minimal Anda menjawab, masing-masing menjawab 1 pertanyaan. Ya bisa lebih, bisa menambahkan juga. Baik, saya kira terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kita lanjutkan ke mode asinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk masuk ke asinkronus WA. Silakan dituliskan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.